Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Beloved. Happy Waalaikumsalam weekend. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi hari ini tuh memang spesial banget ya, spesial lagi nih buat Beloved nih. Karena hari ini kita akan berbagi cerita dan juga tips tentang dunia bisnis, ya. Dengan tema obrolan yaitu siapapun bisa berbisnis, gitu. Nah, langsung aja nih kita sambut teman ngobrolnya Hadnova hari ini, yaitu Kak Dwi Hartati Wulandari yang biasa disapa Bude Wulan. Jadi Iya, nanti saya izin panggilnya Bude Wulan ya. siap, siap, siap. Oke. Gimana kabarnya Bude Wulan? Alhamdulillah sehat, Kak. Terima Alhamdulillah. Ya, jadi vlog di sana cerah juga ya, Kak, sepertinya. cerah, cerah banget ya. Madiun panas banget ini, Kak. Wah, ini lagi di mana, Kak? Ini kebetulan ada di bekas kandang ayam ya, Kak ya. Wah, iya, Jadi ini tempat yang paling bersahabat untuk sinyal. Kalau di dalam rumah sinyalnya timbul tenggelam. Jadi saya ngungsi ke sini. siap-siap, Kak. Oke, jadi Bilof ya. Kak Bude Wulan ini itu seorang ibu rumah tangga yang hobi banget nulis ya. Karyanya udah berapa banyak nih Kak kira-kira? Kalau karya bebas di laman Facebook sih insya Allah banyak ya Kak ya. Tapi kalau untuk yang dibukukan, qadarullah belum ada. Semoga setelah acara ini ada ya Kak ya. Amin, Amin. amin, Masya Allah. Nah, bisa tuh Bilof ya cek-cek di Facebooknya tulisan-tulisan Bude Wulan ya. Dan Bude Wulan ini ternyata selain suka banget nulis, hobi nulis, beliau ini juga bisnisnya ini ya palu gada ya Bude ya. Bener Mbak. Palu gada apapun lu minta gue ada gitu ya Bude. Insya Allah. Insya Allah diusahakan ada. Iya 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 iya. Nah oke, sebelum kita ke jalan-jalan jauh nih nanti ke lebih spesifik lagi tentang bisnisnya Bude Wulan, mungkin boleh dulu nih Bude ceritain sedikit gitu ya tentang latar belakangnya Bude dan kesibukan Bude sehari-hari. Terima kasih sebelumnya. Saya Bude Wulan, usia 43, ibu rumah tangga. Kesibukan saya sih selain jualan palu gada juga membantu suami. Kami ada kebun jambu kristal Kak, tapi belum terlalu luas sih. Jadi kesibukan sementara itu. Terus karena ini lagi cuti, biasanya sih kita ada ayam Kak. Ini karena kita nggak terkejar harga pakan, sementara kita off dulu sampai waktu yang belum bisa kita tentukan. Semoga ke depan pakannya sudah bisa bersahabat lagi harganya, jadi saya dan suami bisa mulai lagi. Amin amin. Oke. Berarti memang sekarang lagi jalanin bisnis bareng suami. Apa aja tuh Kak bisnisnya Kak? Kita ke itu sih Mbak lebih ke pertanian ya. Jadi kita ada jambu kristal itu kurang lebih 170-an buah. Kemudian baru mulai pembibitan alpukat. Varietasnya Miki baru 20 batang. Karena kan kami tinggalnya di daerah pinggiran hutan jati kan, daerah konservasi. Jadi sepertinya bisnis itu yang kayaknya mendukung di tempat kami tinggal. Iya iya. Bude Wulan ini sudah mulai berbisnis tuh sejak kapan ya Kak? Ya Bude. Awal banget gitu Iya. ya. Awal banget itu tahun 98 sih Kak. Kelas 2 SMK kalau saya nggak salah ingat. Waktu itu Krismon ya. Oh, siap. Jadi kan banyak sektor itu yang kayaknya memang kolaps waktu itu. Jadi karena kami 3 bersaudara sekolah semua dan bapak waktu itu juga jadi korban PHK. Jadi waktu itu kita mulai tuh bisnis. Waktu itu saya jualan cemilan kecil-kecilan dibawa ke sekolah. Jadi sana kayaknya sudah mulai terasa bakatnya dan keterusan sampai sekarang. Masya Allah. Jualan cemilan berarti itu kayak ngambil dari orang lah gitu terus baru nanti dijualin atau emang diproduksi sendiri tuh Bude? Sebagian punya tetangga
keripik singkong yang disalut gula merah itu Kak, itu tetangga yang bikin. Tapi kalau sisanya waktu itu ibu. Jadi begitu respon pasarnya bagus, saya nambah varian jualan, jadi nasi bungkus juga. Karena di kantin kan waktu itu adanya nasi. Karena belum ada, kita jualannya nasi goreng. Iya, iya, iya. Iya, Bude Bude Wulan tuh halo? Halo, Kayak oh, halo. nyambung ya Bude ya. Iya, Iya, Bude Wulan alhamdulillah masih nyambung. apa sih Bude yang membuat tuh Bude suka gitu ya, suka berbisnis dan memilih untuk berbisnis? Awalnya kan tadi karena ada apa ya, tuntutan ya, mungkin tuntutan akan on gitu, terus Iya. gimana nih caranya untuk memperbaiki hidup kayak gitu ya Bude ya. Mungkin itu dorongan awalnya gitu ya. Tapi apa gitu yang bikin oh iya jadinya akhirnya suka dan ingin menggeluti di dunia bisnis nih gitu. Di bisnis itu kayaknya dunianya memang lebih dinamis ya daripada dunia yang kerjaannya kayak administrator atau karyawan-karyawan gitu dengan keahlian khusus. Terus saya bisa bertemu banyak orang dengan berbisnis, saya bisa mengenal banyak karakter, kemudian saya jadi belajar hal-hal yang kadang di luar kontrol kita dengan berbisnis. Misal kita udah punya barang bagus, tapi market ternyata nggak merespon barang bagus kita sesuai reaksi kita. Jadi banyak hal-hal yang membuat saya suka berbisnis. Meskipun di sisi lain, bisnis itu kadang membuat kita seperti nama itu ya, kalau kita punya usaha baru kan opening, jadi memang kita sering-sering dibuat pening. Kalau punya bisnis, tapi masya Allah itu keseruannya di situ. Jadi nggak sesuatu rutinitas yang membuat boring ya Kak Vicky ya. Jadi senang saya di situ, senang banyak saya bisa banyak belajar, banyak hal-hal bagus yang bisa saya ambil pelajaran dari bisnis. Iya. Hmm, apa sih Bude yang pernah apa aja gitu yang pernah Bude jual sebelum sampai di titik ini? Tadi kan udah ada cemilan. Iya. Terus apa aja Bude? Kalau sekarang sih saya mau jadi agen beberapa brand gamis-gamis gitu ya Kak Vicky ya. Jadi tapi sekarang lagi fokus untuk bantu teman-teman UMKM. Alhamdulillah saya punya teman-teman pemilik usaha UMKM lagi fokus di kecap basmala Kak Vicky. Jadi memang tujuannya memberdayakan petani kedelai di Malang. Jadi saya lagi fokus ke sana sekalian bantu-bantu teman untuk berdaya secara ekonomi. Iya, iya. Berarti Bude itu dulu kan iya waktu SMA itu ini saya coba coba runutin ya Bude ya. Jadi waktu SMA itu kan jualan cemilan-cemilan, kemudian setelah lulus tuh mungkin apa ya Bude, udah tertarik di bisnis, terus langsung merambah ke bisnis-bisnis apa gitu Bude? Enggak sih Kak, Kayak- kayaknya mengalir aja ya, mungkin karena memang algoritma hidupnya gitu ya, karena saya senangnya bisnis, jadi qadarullah ketemunya yang bisnis-bisnis gitu, ada temen nawarin ini, ada temen jualin ini, jadi kayak marketer gitu aja Kak, dan ngerasa nyaman sampai sekarang. Berarti emang by relasi ya Bude ya? Alhamdulillah berelasi. Dan sampai sekarang pun sama suami juga ketemunya suami yang suka berbisnis juga gitu ya Bude ya? Ya, alhamdulillah dulu sempat kerja kantoran beliaunya, tapi memang kayaknya passionnya kami di bisnis ya Kak ya. Jadi alhamdulillah kita bareng-bareng lah, Bismillah eh, menata impian kita dengan berbisnis. Kayaknya kan dari segi waktu kita juga benar-benar freedom kalau berbisnis gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sambil berbisnis gitu. Kalau kerja kan kita punya amanah yang waktunya nggak bisa dikorup ya. Kerja kan kita harus fokus kerja. Tapi kalau bisnis kan kita kayaknya bisa sambil-sambil kerjaan yang bisa kita handle selama kita bisa atur waktunya dan skala prioritasnya. Jadi kalau yang sama suami ini berarti sejak kapan tuh Bude berjalannya? 4 tahun terakhir Kak. Oh 4 tahun. Berarti pas pandemi ya Bude? Ya, iya pas pandemi setelah bapak mertua meninggal, kami fokus akhirnya di sini. Ini maksudnya ini emang turunan dari keluarga juga atau
pure dikelola sama Bude dan suami dari awal gitu merintisnya? Kita merintis sendiri karena bapak itu ASN ya kak ya. Sedangkan kami orangnya memang sukanya yang nggak terikat baik secara waktu atau lokasi kerja. Jadi alhamdulillah saya dan Mas merintis ini 4 tahun terakhir. Mohon doanya semoga bisa ya minimal bertahan lah Amin di amin. situasi ekonomi yang kayaknya masih jalan di tempat. Insya Allah semoga bertumbuh ya kak ya. Amin, amin, amin. Iya. Nah kalau Bude sendiri tuh untuk marketingnya tuh gimana Bude? Apakah lebih banyak online atau offline nih? Kalau dulu sebelum kita full ke tempat ini kak, dulu saya sempat tinggal di Banyuwangi ya, jadi itu saya offline. Karena kebetulan relasi-relasi saya lebih dekat di sana. Karena terus saya hijrah ke suami, fokus tinggal di sini 4 tahun terakhir, eh, hampir 80%-nya online, online kak. Hmm, iya. Online-nya itu berarti via sosial media gitu ya kak ya? Ya Bude. Ya, via sosial media, tapi untuk teman-teman yang interaksinya udah relatif lebih dekat, biasanya kita interaksinya by WA. Iya. Ini ada dari Kak Evi Lubis ya. Bude semangat katanya. Wah, terima kasih Mama Pi, Masya Allah. Iya, iya. Iya. Untuk online berarti di sosmednya tuh ada apa aja tuh, Bude? Bude Kam? sih fokusnya ke Facebook, Oh, ke FB, karena memang uh, uh, saya ngerasa saya nggak terlalu pandai main TikTok, kemudian juga nggak begitu ekspor di IG, jadi saya memaksimalkan apa yang menjadi kebiasaan saya. Qadarullah saya nyamannya di Facebook, dan dari sana saya banyak ketemu teman baru, calon buyer baru, dan saya rasa memang ya harus itu ya kak ya, realistis ya, kita nggak, memang perkembangan zaman saat ini happeningnya memang lagi TikTok, cuma memang penguasaan saya ke sana belum sehebat teman-teman, jadi saya fokuskan uh, di media sosial yang menjadi kebiasaan saya, yaitu Facebook. iya, iya. Iya. Apalagi Bude kan memang iya emang suka nulis ya, suka nulis, memang aktif di Facebook juga. Terus mungkin juga ini untuk apa ya strategi marketingnya itu ada ini ya storytelling gitu ya Bude ya mungkin. Biasanya Benar, 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 benar. kalau kalau ibu-ibu marketing itu tuh biasanya di Facebook tuh dia ini ya storytellingnya tuh oke banget nih Iya, Bude. betul, di storytelling kan, karena memang hanya Facebook media sosial yang penulisannya itu nggak dibatasi kan ya Kak Vicky ya. Jadi Ya. mau panjang juga nggak berbatas. Beda dengan fitur IG atau TikTok yang memang lebih ke audio visual gitu. Iya, iya. Iya, iya. Dan iya memang ya Facebook itu masih ini kok, masih walaupun apa ya, walaupun sudah banyak sekarang sosial media gitu yang mendukung marketing bisnis gitu ya Budi, tapi kembali lagi mungkin kita bisa fokuskan ke kelebihannya kita gitu ya Budi ya. Betul. Saya udah nyoba ke TikTok, malah jadinya gimana ya Kak Vicky ya? Kayaknya memang fungsinya memang harus saya untuk nyari apa ya, bahan-bahan untuk saya belajar, tapi kalau untuk terjun di sana kayaknya waktu saya udah nggak terkejar sama mereka yang lebih ahli di situ, jadi daripada waktu yang saya sebar terbuang dan hasilnya saya yang masih gambling, mending saya fokuskan di Facebook, dan alhamdulillah mungkin jalur saya memang lebih cocok di medsos jadul, menyesuaikan umur. Jadi Bude di Facebook ikut komunitas gitu-gitu juga nggak Bude, grup-grup? Grup-grup jualan ada kak, ada. Cuma biasanya sih saya kalau lagi promo lebih nyaman ke itu ya, akun pribadi daripada harus ke grup gitu. Oh, oh iya iya iya. Nah untuk marketingnya sendiri ini Bude masih handle sendiri atau ada timnya? Udah ada timnya nih Bude? Karena belum besar ya kak, dan saya ngerasa masih bisa handle sendiri, sementara saya handle sendiri. Nanti kalau Allah ngasih rezeki lebih, bisnis saya bisa diizinkan bertumbuh, semoga bisa
punya tim, kerja bareng, besar bareng, berkah bareng, amin. Amin. Berarti untuk produksinya dari hulu ke hilir itu dihandle berdua ya Bude ya? Masih dihandle berdua. Oh, iya, alhamdulillah sementara berdua cukup, Kak Vicky. Iya, iya. Nah, kalau untuk apa aja sih Bude yang kira-kira tuh dibutuhkan gitu ya untuk membangun bisnis gitu. Nah, jadi kita minta tips dari Bude nih. Iya ya. Apa sih yang dibutuhkan untuk membangun bisnis Bude? Kalau saya sih ya, Mbak, modal awal untuk berbisnis itu baik sangka sama Allah. Nyangka pasti bisnis kita Allah izinkan tumbuh, jadi wasilah berbuat baik, jadi wasilah manfaat buat banyak orang. Dengan itu kita punya apa ya, energi lebih untuk gerak gitu loh. Karena memang kan bisnis itu menurut saya nggak se apa ya Mbak, nggak seindah kata-kata motivator. Ayo resign nanti itu nggak segampang itu gitu loh. Kadang ada teman-teman sing, masya Allah, membara semangatnya. Cek udah ngeresign buat bisnis. Kalau saya kurang kurang setuju ya. Jadi memang harus ada tahapan-tahapan yang dilalui biar bisnisnya itu settle gitu. Jadi kalau belum bisa jadi owner suatu produk, nggak apa-apa kita mulai dari reseller, naik ke agen, naik ke distributor seperti itu. Dengan gitu kita jadi punya apa ya? Oh, pandangan baru. Berarti memang realita bisnis memang seperti ini. Nggak ada bisnis yang dibangun gede dalam semalam gitu. Ada jatuh bangun. Kadang di bisnis yang pertama kita tidak diizinkan sukses, atau izinkan di bisnis yang keberapa kita buat. Yang penting tetap itu baik sangkanya ada terus. Jadi kita nggak gampang down saat kesuksesan yang udah kita cita-citakan sejak awal membuka bisnis belum tercapai. Berbaik sangka sama Allah gitu ya, Mm-mm. sama pemiliknya ya Bude ya. Betul, Nah, betul. tapi kadang kan namanya kita sebagai manusia ya Mm-mm. Bude ya, ada naik turunnya kayak gitu, up and down gitu ya. Semangatnya. Ini gimana nih Bude menjaganya Bude Betul. supaya bisa Ya, berproses baik? mungkin itu kadang saya tuh ngerasa Allah tuh baik banget. Mungkin kebiasaan saya menulis itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Jadi tulisan-tulisan yang saya buat sebenarnya itu buat saya sendiri di Facebook. Jadi saat saya down, saat saya butuh healing, saat saya butuh penguatan, saya baca lagi tulisan-tulisan saya. Jadi memang tujuan saya menulis itu ya buat nguatin diri saya sendiri. Bahwa kalau bukan kita yang menguatin untuk terus di jalan ini, untuk terus yakin dengan apa yang kita cita-citakan, kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Karena orang lain juga pasti punya punya agenda yang harus dia kerjakan sendiri gitu loh, Mbak. Jadi kalau kata orang Jawa, tiba dewe yo bangun sendiri gitu. Jatuh bangun sendiri gitu. Dan saya yakin sih ya Mbak ya, selama kita terus gerak, selama kita terus usaha, ya masa Allah nggak ngasih hasil yang menggembirakan buat kita gitu. Ya pokoknya dijaga aja lah sangka baiknya. Biasanya kalau kita sudah punya sangka baik, stok semangat biasanya mengikuti. Iya, 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 iya. Cara ya itu mah kalau misalnya kita ada up and down itu berarti memang wajar ya Bude ya, manusiawi ya Wajar Bude ya. banget, wajar banget. Dan menunjukkan bahwa pemilik bisnis itu ternyata memang manusia biasa. Bukan malaikat yang memang nyamar jadi owner bisnis. Wah, itu gimana ya itu ya? Kayaknya kalah semua nih pebisnis di dunia. Oh, jadi ya, Gitu. ya berarti kalau memang lagi di bawah, mungkin Allah pengen kita belajar lebih. Apa nih sisi kurangnya? Jadi mungkin Allah memberikan kita waktu khusus untuk evaluasi, Mbak Vicky. Apa yang salah? Mungkin di manajemennya atau cara kita menservis customer atau gimana gitu loh. Jadi kan kalau dikasih tinggi terus, khawatirnya kan kita nggak berkembang, cepat puas gitu loh. Iya. Dengan momentum jatuh ya alhamdulillah, jadi kita ngerasa ada perlu yang ditambah ilmunya. Jadi semakin bertumbuh ya dari situ justru ya Bude ya. Iya Mbak, benar. Nah, selain itu kan tadi versi ini ya Bude, maksud apa ya itu ya?
lebih ke rohani, ke Mm-mm. rohani juga gitu ya Bude. Kalau misalnya di bagian bisnisnya gitu ya Bude, hal penting yang perlu disiapkan tuh kira-kira tuh apa Bude? Yang perlu disiapkan mental untuk terus bergerak. Hmm, Mau kita ekonomi mau lagi lambat, mau lajunya kenceng, yang penting kita tetap gerak gitu loh, menyesuaikan, jangan diem. Jadi bahkan kalau teman-teman sekarang kan sering curhat, bisa bertahan aja prestasi yang bagus ya sekarang. iya. Ini tahun-tahun berat buat pengusaha UMKM kan. Jadi itu tadi, sembari kita bertahan yang penting kita terus gerak. Mungkin kalau ada apa Mbak penawaran event, ngisi pameran mungkin, atau itu tadi konsistensi dijaga untuk tetap posting, menunjukkan bahwa kita masih tetap di bisnis yang sama, bahwa ada sesuatu yang kita jual. Setidaknya customer lama ataupun calon customer baru tetap melihat bahwa toko kita buka gitu loh. Kegiatan kita masih berlangsung dan masih ada gitu. Eksistensi kita masih ada sebagai pebisnis gitu. Iya, oke. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya nih ya Bude ya, Mm-mm. sebagai pebisnis baru gitu ya, newbie, sering banget keluhannya itu di modal Bude. Di modal kayak Mm-mm. gitu ya. Misalnya dia apa ya, udah oke nih berani gitu, ayo mulai gitu. Mm-mm. Tapi kesulitan di modal itu tuh menjadi nomor yang keberapa tuh ya Bude ya, bagian itu. Oh, dulu saya juga gitu Mbak. Ke apa ya, kegampangan untuk mulai itu karena berhitung tentang modal. Mm-mm. Begitu saya sering bergaul dengan orang-orang yang terjun lebih dulu, terus dari mereka saya tahu bahwa sebenarnya modal itu nggak harus dari uang kita sendiri gitu loh. Kan sekarang sudah banyak konsep bisnis yang memudahkan kita untuk pelatihan bisnis sih. Misal kita kayak dropshipper gitu. Jadi saya mulainya dari situ karena kalau modal nunggu modalnya ada, pertama kita kehilangan momentum buat mulai. Ya. Kedua, kalau kita maksa dengan sedikit nekat, bonek untuk ngambil pinjaman, kita kayaknya terlalu berani untuk gimana ya Mbak, membeli sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang nggak pasti. Pastinya apa? Pastinya kita pasti ngangsur gitu loh. Nggak pastinya kan, nggak pasti, kita belum pasti untung gitu loh dari bisnis yang kita jalani gitu. Jadi mending bersabar, terus tetap naluri berbisnisnya itu nggak dimatikan, tetap kita jadi dropshipper, kemudian selisih dari itu mungkin bisa ditabung untuk bekal modal sendiri nanti. Ya memang itu tadi kendalanya, nggak sabar, karena kan orang kalau sudah punya keretak mau bisnis itu maunya cepat Mbak. Harusnya hari ini ada modal gitu lah. Itu kadang-kadang yang sebenarnya menjadi apa ya, mematikan langkah kita di awal tuh sebenarnya gitu. Nggak harus kok kita harus gede gitu loh. Bersabar dulu setahun 2 tahun, dengan gitu kan tenang gitu loh. Apalagi di tengah situasi yang sulit ditebak seperti ini, angsuran kan nggak kenal musim ya Mbak. Mau kamu sepi, mau kamu rame, angsuran mah jalan terus. Ya, ya, ya. Tiap bulannya pasti ada tagihan ya Bude ya. Pasti. Dan biasanya kalau tagihan itu turun, memecah fokus Mbak Vicky. Ya, Benar, memecah fokus kita. Apalagi jumlah yang harus kita bayar itu belum ada, itu benar-benar memecah fokus. Mending itu tadi, kita susah dulu di awal dengan menahan keinginan untuk cepat besar, gabung dulu jadi marketer, jadi dropshipper, jadi agen atau reseller yang banyak sekali sekarang yang tanpa modal kan ya Mbak Vicky, kita hanya modal katalog gitu, kita ya, bisa jalan. iya. Jadi ya mulai aja dulu gitu ya. Kalau misalnya pun belum ada modalnya untuk sesuatu yang besar gitu ya Bude ya, tetap Betul. menjaga naluri bisnisnya dengan apa ya tadi, ikut ini misalnya dropshipper, Betul. reseller kayak gitu, Uh, dari uh, hal-hal kecil yang memang itu bisa memudahkan kita menjaga itu gitu ya Bude ya. ya, betul, betul. Iya, iya. Nah, Bude, kalau dari Bude sendiri tuh lebih dari bisnisnya Bude ya, Mm-mm. itu lebih mudah mana nih? Jualan offline atau online gitu? Apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing itu gitu? Kalau menilai mana yang lebih, sebenarnya semua punya keunggulan ya Mbak Vicky ya. Kalau offline itu kita bisa tatap muka, kemudian kita bisa dengar langsung keluhan ataupun feedback yang diberikan customer. Beda kalau kita online, pertama terkendala susah sinyal. Kedua kadang kan customer kita
mungkin nggak langsung merespon chat kita atau pertanyaan kita gitu. Cuma plusnya di online, jangkauan kita lebih luas. Kemudian kita tidak harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi hemat tenaga juga. Jadi dikombinasikan aja, mana yang sekiranya situasi memungkinkan kita untuk offline ya gas, kalau memang tidak memungkinkan kita kencengin di online. Iya, iya. Nah, untuk customer sendiri tuh lebih banyak di mana nih Bude? Yang nyangkut. Yang nyangkut online Mbak. Ya biasanya sih dari komen-komen, Mbak statusnya kok pas banget gitu. Jadi bisa inbox kan, minta WA, kemudian dari situ memang nggak terjadi langsung transaksi ya Kak Vicky ya. Tapi alhamdulillah dari kedekatan itu biasanya kemudian kan saling save nomor WA ya. Dari nomor WA itu biasanya terjadilah serangan katalog saya di status-status. Akhirnya mereka pertama ya kepo Mbak, tanya-tanya dulu ya, oke gitu. Yang penting itu tadi, penting posting-posting daripada harus pontang-panting ya. Keren banget ini Bude. Kalau bicara sama penulis tuh gini ya, selalu ada kata-kata yang gimana tadi, Bude? Iya kan, daripada kita pontang-panting mending posting-posting gitu. Gitu ya Bilop ya. Kadang saya suka gini, rezeki itu misterius banget Kak Vicky. Kadang yang kita post berapa tahun yang lalu datang gelem, kadang mereka WA juga, Mbak, kayaknya beberapa tahun lalu pernah jual botol ini deh, masih jual nggak? Kadang memang, iya betul. Kerja kita memang nggak harus linear ya, hari ini kita posting, hari ini atau besok ada yang order atau ada yang nanya gitu. Kadang udah 2 tahun orangnya baru, kayaknya saya butuh, ibu saya lagi sakit, masih jual nggak Mbak botolnya? Katanya, oh masih, saya usahakan nyari. Iya, iya. Iya, makanya itu perlu menjaganya di situ ya Bude ya. Ya udah posting aja gitu. Apapun itu ya, kalau misalnya memang maksudnya jangan sampai ada perasaan yang kayak kayaknya nggak laku deh gitu, nggak ada yang Benar. iya. Kadang kan saya punya 2 supplier yang bertolak belakang Mbak Vicky. Satu memang barang yang dijual itu by custom. Kalau menurut ukuran saya itu mahal-mahal gitu loh. Masa t-shirt aja 950.000, sedangkan yang lainnya low price gitu loh. Jadi enak gitu jualannya. Kadang ada yang pas lagi promo 100 dapat 2 gitu. Kadang ada keraguan juga. Ntar kalau aku posting yang 950 selembar ini, ada yang nanya enggak ya? Tapi memang rezeki nggak bisa dibaca sedikit. Ya ada yang nanya gitu. Jadi memang marketnya itu banyak banget. Ada yang suka memang yang murah meriah asal bisa ganti-ganti setiap hari. Ada juga suka yang harganya lebih tinggi tapi kualitasnya bagus gitu lah. Jadi wes gas aja sudah, selama ada amunisi untuk posting aja gitu. Urusan rezeki tagih sama Allah. Betul, tugas kita hanya gerak ya Bude ya. Iya betul, tugas kita hanya menggugurkan kewajiban untuk gerak gitu. Perkara hasil ya terserah Allah mau ngasihnya berapa, banyak juga nggak apa-apa. Banyak kita terima banget ya Bude. Masya Allah, siap. Siap menghabiskan. Iya. Nah, apa sih kesulitan yang pernah Bude alamin selama berbisnis Bude? Kesulitan itu Mbak menjaga konsistensi gitu loh. Saya kan manusia ada masa-masa malesnya ya Mbak ya. Kadang ada kayak berapa hari posting kayaknya lebih slow gitu loh, lambat gitu. Biasanya gitu godaan untuk males tuh banyak, rehat dulu deh gitu, enggak dulu deh gitu, godaannya sih situ. Yang kedua kesulitannya kayaknya sama-sama dialami semua pelaku usaha di Indonesia. Memang marketnya lagi pengen tiduran aja gitu. Tahun-tahun ini Masya Allah gitu loh. Ya semoga tahun depan udah bisa lari kenceng ya Mbak. Amin. Ya, terus apa lagi Bude? Ada lagi kesulitannya? Itu aja sih Mbak. Kadang itu malesnya diri kita sendiri aja, nggak menjaga konsistensi, semangat yang kendor gitu loh. Maunya istirahatnya lebih panjang daripada kerjanya. Aduh, iya.
Iya, berarti timbulnya dari diri sendiri ya, Bude. Kalau yang dari customer gitu, Bude. Misalnya komplain lah kayak gitu Oh itu gitu. mm, Alhamdulillah, alhamdulillah sampai saat ini tuh Allah mengasih saya tuh customer-customer yang loyal, royal dan gampang banget dilayani, Mbak. Makanya kadang saya wah banyak-banyak bersyukur gitu. Kadang kalau barang-barang pre-order itu kan kadang bisa maju mundur dari jadwal yang diberikan bagian produksi, Mbak Vicky. Itu kadang saya suka ketar-ketir ini. Kadang mereka pemaklumannya itu banyak gitu loh. Makanya saya kan merawat banget customer-customer saya karena memang mereka-mereka itu semudah itu untuk diservis itu, nggak rewel. iya 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 iya. Nah, tips merawatnya ada nggak, Bude, kira-kira? Kalau kita tahu tanggal kelahiran beliau atau tanggal hal-hal penting misalnya pernikahan beliau gitu, sebisa mungkin kasih ucapan selamat di notis gitu, atau menanyakan kabar sesekali. Jadi begitu acara jual belinya selesai nggak putus gitu loh, tetap sehat Bu, sehat Kak gitu. Jadi ya selayaknya kita teman deket gitu aja Pak. Jadi kalau menurut saya pedagang di luar sana banyak, tapi pedagang yang memberikan pengalaman efek persahabatan kayaknya cuma saya gitu loh. Harus kita punya sisi yang di orang lain nggak ada gitu loh. Oh beli di Bu itu saya bisa nyambis curhat dikit-dikit. Iya iya iya. Oh, oh, Itu oh, oh. sebenarnya memang konsep berbisnis itu mendekatkan kita dengan konsep silaturahmi ya, Kak, ya Bude ya. Dan Betul. sebenarnya memang saling berkaitan gitu ya, Bude ya. Ya, kalau bisnis itu dianggap kembali lagi bahwa sebagai seorang muslim gimana seluruh geraknya itu kan jadi bakti kepada Allah gitu. Jadi bukan sebagai beban untuk mencukupi diri gitu loh. Kadang kan kita terlalu sombong kalau kita nggak bisnis kita nggak bisa makan, kita nggak dapat rezeki padahal ekstrim-ekstrimnya tanpa kita berusaha kerja keras kalau rezeki mah pasti selalu Allah hadirkan gitu loh. Ya. Jadi Halo, bermasyarakat, cara Bude. kita untuk beribadah dalam versi yang halo halo Iya, iya. sebagai cara kita untuk beribadah yang paling mudah kan gitu, membahagiakan orang, menyapa, bersilaturahim gitu. Closing itu bonus. Iya, iya gitu ya Biloh ya. Untuk menjaga merawat customer gitu ya. Jadi kalau misalnya justru ada misalnya ada apa komplain customer, ya kita layanin dengan sebaik-baiknya gitu ya. Misalnya ketemu sama yang seperti itu ya Budi ya. Karena kan sebenarnya ya customer itu ya saudara kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang ada apa ya kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu ya. Seperti tadi misalnya ada curcol, Oh, oh curcol ya. benar. Itu apa ya? Ya kalau misalnya kita memiliki kapasitas gitu ya, bisa kita bantu kayak gitu ya, Mm-mm, Bude ya. mm-mm. Untuk Kadang kan bisa jadi dari curcol berujung closing kan Mbak. Misal, Mbak, anakku ini kok agak susah makan ya gini 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 gini. Kita tampung aja dulu. Mak-mak kan beliau punya solusi kok. Mereka hanya butuh didengarkan. Udah dengerin aja gitu. Bu, kalau mau agak cepet, ini ada ini nih kalian aja mau dicoba gitu ta gitu. iya, iya. Oh gitu, gitu. Oh aman nggak suplemennya? Aman gitu. Oke deh Mbak, coba satu aja ya. Jadi yes, anggap aja jeda dalam berbisnis biar nggak terlalu sepaneng ya Kak Vicky ya. Ya, iya. Iya. Hiburan ya, anggapnya itu juga sebagai Betul, hiburan. oh, oh. Betul betul hiburan. Makanya kita servis dengan bagus karena saya merasa customer itu bukan hubungan saya berbuat baik karena beliau menguntungkan, bukan karena sebenarnya customer itu adalah orang yang diutus Allah untuk ngasih rezeki buat saya gitu. Ya, Makanya kalau mereka ada komplain ya saya usahakan sabar ngadepinnya, dicari di bagian mana yang saya kurang gitu. Dan biasanya dengan seperti itu customer-customer Indonesia itu orangnya loyal kok Kak Vicky. ya. Biasanya mereka repeat order, kadang beliau menanyakan ada nggak barang baru yang kayak gini Mbak seriannya gitu. Ya, dan Seperti saya itu. juga meyakini ini sih Bude, banyak saudara banyak rezeki ya Bude ya. Yes, betul. Nah, terakhir nih Bude, apa pesan Bude untuk Beloved, untuk teman-teman gitu ya, yang ingin memulai bisnis? Pertama, bismillah aja. Kalau udah terlintas keinginan untuk mulai berbisnis,
eh, genggam erat-erat, eksekusi, nggak usah mikirin modalnya. Kita pasti bisa ngeliat kiri kanan depan belakang semuanya itu sebenarnya bisa dijual gitu. Mungkin buka apa namanya, kartu, dulu saya sih suka ngoleksi apa ya kak ya, kartu nama ya, kartu nama gitu. Kalau gini kan sekarang lebih memudahkan, buka aja kotak HP-nya, coba lihat story salah satu kawan gitu, bisa. Yes, selama kita yakin kemudahan itu ada, kemudahan itu pasti ada gitu aja. Nggak usah nunggu modal gede dulu, harus punya brand sendiri. Kerjakan yang bisa dikerjakan, sisanya nanti pasti ngikutin. Saya yakin itu kok. Wah, Masya Allah ya. Aduh, saya juga bisa berkata-kata nih Bude. Iya. Jadi memang dimulai itu dari diri kita sendiri ya, Bilov ya. Kita nggak bisa tuh mengharapkan atau mengandalkan orang lain gitu ya, apalagi terkait modal, terkait kebutuhan disemangatin gitu, itu nggak bisa ya. Jadi kita emang perlu untuk merangkai semuanya itu sendiri. Dan ya itu tadi sih ya, kalau misalnya tadi dari Bude itu memang apa tadi ya, ini Kita harus mandiri ya. ya, dan berprasangka baik terus sama Allah gitu ya Bude, sama yang pemiliknya, sama yang punya gitu ya Bude, Iya, sama yang betul. menciptakannya kayak gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya itu sulit atau gak sulit, tenang aja gitu ya Bude, pasti nanti dibantuin kok. Iya, betul. Kadang saya juga gitu. Kadang pebisnis suka lupa menyandarkan semuanya itu pada pertama ilmunya, kedua mungkin dari kualitas barangnya, kemudian dari murah atau mahalnya barang dagangan dia. Padahal rezeki nggak seperti itu gitu, yang saya alami sendiri. Kadang ada yang jualan murah juga omsetnya nggak sebanyak yang jualannya mahal gitu. Yang penting itu tadi, apa yang menjadi tugas kita, fokus selesaiin urusan pembagian hasil, biar Allah yang bagiin deh. Dengan gitu kan kita nggak nggak terpecah-pecah, terforsir untuk ngelihat pencapaian orang lain. Jadi kita fokus di track kita sendiri Kak Vicky. Kadang kan apa ya Kak, saya sendiri juga ngerasa kok itu sama-sama mulainya bisnisnya lebih gede DE ya, resellernya lebih banyak dia ya. Kadang saya juga ngerasa gitu. Atau kalau urusan saya sama suami kadang gitu, bertani kok hasilnya dia lebih banyak gitu. Bibit yang dia tanam meskipun sama kok hasilnya ya itu tadi udah di luar apa ya, di luar kendali kita gitu loh. Iya. Jadi kalau kita belum tumbuh sebesar teman-teman, anggap aja kita itu pakai filosofi bambu gitu loh. Bambu kan ditanam di tahun kelima nggak tumbuh-tumbuh tinggi kan Kak Vicky. Karena bambu memang nggak sedang tinggi, dia sedang menumbuhkan akar gitu loh. Begitu di tahun ke-6 dia bisa bertambah 5 meter hanya dalam beberapa pekan gitu. Jadi kalau kita belum tinggi, anggap aja kita sedang menumbuhkan akar. Semangatnya diri sendiri. Wah, itu biar tuh tips iya, love. biar kita luwes dihajar badai. Kayak bambu ngeliuk-liuk. Iya, jadi kalau misalnya belum kelihatan tumbuhnya ke atas, artinya mungkin kita lagi tumbuh ke bawah ya Bude, Ke untuk bawah. menguatkan pondasinya ya Bude ya. Betul. Asal nggak tumbuh ke samping ya. Iya, 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 iya. kadang saya gitu, kita nggak sedang bertumbuh, kita sedang menguatkan akar gitu loh. Kalau akar kita kuat, mau mau apa Mbak, guncangan ekonomi seberapanya, karena kita sudah ditopang dengan akar yang kuat, insya Allah kita bisa fight gitu loh. Minimal kita bisa bertahan. Makanya saya tuh salut sama pelaku-pelaku UMKM di Indonesia. Anda hebat gitu, bisa bertahan saja dan nggak mati, itu top, Masya Allah. Ya Allah. Iya. Bude, ini terima kasih banyak ya Bude. Sama-sama, sama-sama. Menginspirasi kita semua Oh, nih Bude Masya ya. Allah. Masya Allah, terima kasih Insya Allah, apresiasinya. insya Allah juga ini ya, mengecharge ini semangat kita lagi gini, memotivasi gitu Bude. Insya Allah. Gitu ya. Di love yang di sini apa ya, yang nonton di sini, yang menyimak dari tadi gitu ya, itu juga ini ya, tercharge ya, keisi lagi Amin, ini alhamdulillah. untuk semangat berbisnis gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Iya,
Bude, sebelum kita akhirin ya Bude, boleh dong Bude apa ya, infoin tentang produk-produknya Bude gitu ya, kan Palu Gada itu banyak ya Bude. Betul, iya. Kira-kira bisa kemana aja gitu untuk pemesanannya kalau misalnya dari Bilog ada yang butuh. Oh gitu. Eh, Pertama terima kasih buat Kak Fikri dan tim Pilov yang udah memberikan Budi kesempatan mengapresiasi dengan begitu bagus. Alhamdulillah saat ini Budi lagi fokus ada 2 produk UMKM yang Budi jadi marketer di sana. Punya temen sih, kecap basmala Mbak. Jadi kecap basmala ini memang memberdayakan petani lokal kedelai Malang. Jadi kita ada 2 varian. Kecap kita memang khasnya kecap meja, bukan kecap masak ya. Jadi cocok untuk teman makan tahu, tempe, gorengan, kerupuk, dan lain sebagainya. Kecap cocol. Jadi disertai dengan aneka rempah khas Indonesia, bunga lawang, serai, daun jeruk, bawang putih, dan sebagainya. Bisa dibeli, teman-teman bisa inbox Bude di Facebook Bude atau di IG. Nanti kita bisa tanya-tanya, bisa sharing di WA mungkin ya. Kalau yang Palu Gada sih produk-produknya brand sejuta umat sih Kak Vicky, kayak Mauza, kemudian Selfie, Nibras, dan lain sebagainya. Jadi itu salingan, kadang kan emak-emak nggak setiap hari harus beli kecap, sesekali pengen tampil cantik. Jadi postingan saya variasi dengan selang-seling antara kecap, baju, kemudian kerudung, mana aja yang membuat emak-emak happy lah, silakan diorder. Iya, itu ya Bilov ya. Jadi nah ini nama sosmednya Bude dan WhatsApp-nya mungkin boleh disebutkan Bude. Siap Mbak Galuh. Kalau di IG dan Facebook Bude Wulan, double E, Bude Wulan gitu. Kalau di WhatsApp bisa menghubungi saya di nomor 087 857 370 703. Iya, itu ya Kak Galuh ya dan Bilov semua. Boleh langsung kalau misalnya butuh nih kira-kira oh apa itu kecap apa gitu. Ya, Apalagi ini kan produk dalam negeri ya Bude ya. iya, produk Lokal. UMKM lokal Mbak, lokal. Alhamdulillah. Iya, kita gencarkan untuk mencintai produk lokal ya. Betul. Silakan tuh langsung di order. Nah, iya, jadi Bilov untuk apa ya obrolan kita hari ini itu insya Allah juga akan ada di YouTube channelnya Habilova dan beberapa obrolan di luar Instagram tuh juga ada ya Bilov ya seperti di Zoom itu kita sediakan juga kita upload juga di YouTube-nya Habilova. Jadi kalau misalnya ada yang mau apa sih obrolan-obrolan Habilova gitu setiap minggunya mau ngecek dan mau ngikutin terus itu bisa langsung ke YouTube-nya Habilova yaitu Habilova Official gitu. Masya Allah, keren-keren. Iya, jadi kayak obrolan-obrolan kita hari ini ya Bude ya, itu bisa ditonton lagi sama Bilov nih kalau misalnya apa sih ya tadi ada yang kelewat gitu ya, apa sih ya tadi yang disebutin sama Bude Wulan gitu, gimana ya caranya untuk membangun bisnis, semangatnya, motivasinya dari Bude Wulan tuh apa? Ya itu bisa langsung dicek lagi di Instagram ini juga nanti kita repost lagi ya Bilov ya. Silakan. Masya Allah. Oke, dan jangan lupa ya, Bilov ya, untuk yang apa ya, kalau misalnya ada yang dapat insight nih dari obrolan kita hari ini bisa langsung komen di kolom komentar gitu ya. Apa sih insight-nya yang didapat? Pasti banyak banget dong. Silakan berbagi insight-nya di kolom komentar ya, Bilov ya. Iya. Dan bagi Bilov yang sosmed bisnisnya gitu ya, sosmed bisnisnya mau dibantu dikelola oleh tim Habilova, itu juga bisa banget langsung hubungin ke admin atau ke WhatsApp yaitu di 0812 3464 0636. Jadi Habilova ini memang fokusnya untuk mengelola sosial media itu di bagian customer service, desain seperti itu ya. Dan ya, dan kabar menariknya
sekarang ini Habelova juga sudah melayani untuk pembuatan website dan juga aplikasi seperti itu. Doakan ya Bilov Sukses ya. Habelova, Masya Allah. Amin. Sukses juga dan semangat bertumbuh selalu ya Bude ya untuk Siap. bisnisnya. Terima Semoga kasih Kak Vicky. iya kita saling mendukung ya sesama pebisnis ya Bude ya. Betul. Insya Allah UMKM di Indonesia semuanya bisa bertumbuh, berkembang dan Amin. maju ya sukses ya. Amin. 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 Bude Amin. sekali lagi terima kasih ya Jazakillah khair. Sama-sama Kak Vicky. Wa iyaki. Sukses terus buat Habelova dan tim. Terus Amin. bertumbuh, menebar banyak manfaat buat banyak Amin. orang. Amin 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 Rabbil alamin. Oke, itu saja ya Bilov ya. Terima kasih juga untuk Bilov yang sudah menyimak nih dan menyemangati Bude tadi ya. Iya, Ada dari followersnya Ibu. Bude. Iya, terima Iya, kasih. dari Mamampi semuanya. Mbak Galuh, terima kasih. Iya, terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.